Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala fi munasabatin ukhra, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di tengah hari yang mulia ini kita masih diberi kesehatan, diberi keimanan untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah sebagai kewajiban mingguan, yaitu menunaikan salat fardu Jumat. InsyaAllah khutbah Jumat hari ini akan menyorot tentang sanjungan Allah kepada orang yang mencintai masjid. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam surah Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Allahumma ij'alna minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin mendatangi rumah Allah. Ini makna yang mudah. Ataupun yang rajin mengimarahkan rumah Allah, man amana billah, mereka itu yang beriman kepada Allah. Artinya orang Islam yang mukmin mesti terpaut hatinya ke rumah Allah. Kecintaan ke rumah Allah tergantung kepada keimanan seseorang. Kalau kita ingin melihat dalam sejarah Islam, yang paling penting kita lihat adalah sejarah para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Di waktu Rasulullah SAW selesai menunaikan salat fardu subuh, baginda Nabi Muhammad SAW pernah bangkit menanyakan jemaah yang kemungkinan tidak datang. Karena Nabi Muhammad SAW walaupun baginda menghadap kiblat, membelakangi jemaah, Nabi Muhammad dapat melihat yang di belakang walaupun matanya ke depan. Demikianlah kemampuan, kekuasaan, kemukjizatan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Lantas Nabi Muhammad memanggil nama orang yang tak datang. Disebut namanya, fulan bin fulan, asyahidun fulan, ditengok ke sebelah kanan. Asyahidun fulan, ditengok ke sebelah lagi. Adakah sefulan hadir? Kata sahabat, tidak hadir. Karena kalau yang hadir tidak perlu ditanya oleh Rasulullah SAW. Ditanya beberapa kali, memastikan, menjelaskan bahwa orang tersebut ada atau tidak ada. Ternyata tidak ada. Kemudian Rasulullah menegaskan, orang yang malas datang ke masjid. Demikian kira-kira maksudnya, ada orang yang bermasalah hidupnya, yang dikatakan terjangkit penyakit yang berbahaya di dalam hatinya, yang dikatakan penyakit nifaq. Na'udzubillah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah, yang rajin mengimarahkan rumah Allah, itulah yang beriman kepada Allah. Maka orang beriman dipanggil 5 kali sehari semalam.
5 kali sehari semalam kita dipanggil ke rumah Allah. Zaman dulu sholat subuh saja kedatangannya menyamai sembahyang Jumat. Kedatangan sembahyang subuh menyamai sembahyang Jumat. Di samping baginda Rasulullah SAW menanya orang-orang yang enggak datang waktu sholat fardu subuh, jemaah juga akan pergi ke rumahnya. Sesudah sholat, jemaah akan pergi ke rumahnya menjenguk, menziarahinya. Subhanallah. Macam mana kita menziarahi orang yang meninggal dunia? Kalau ada orang yang meninggal dunia atau orang yang sakit di kampung, jiran tetangga, masyarakat datang jemaah menjenguknya. Demikian juga orang yang tidak datang sholat berjemaah. Sidang Jumat mata Allah sekalian. Di samping mereka menziarahi orang yang datang sholat, bahkan orang yang takbiratul ihram terlambat dengan imam pun, atau yang masbuk 1 rakaat atau 2 rakaat atau lebih atau kurang, itu pun menjadi perhatian. Demikian juga di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, Al-Khalifah sebagai pemimpin tertinggi negara, mengatakan kepada jemaah, carilah, perhatikanlah ke teman-teman kamu waktu sholat fardu berjamaah. Kalau mereka tidak ada, cobalah tanya dia. Tapuak dado, tanya selero. Tanya dia kenapa enggak datang. Kalau dia ada uzur, ada penyakit, ada halangan, maafkan, terima alasannya. Tapi kalau dia tidak ada alasan untuk tidak datang, kata Umar, celalah sikapnya, bimbinglah dia dengan baik. Sidang Jumat mati Allah sekalian. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Ayat 18 surah Taubat yang kita sebut tadi, bahwa yang rajin datang ke rumah Allah itu yang beriman kepada Allah wal yaumal akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka lah yang beriman kepada Allah, mereka juga yang beriman kepada hari kemudian. Karena kenapa dikaitkan dengan hari kemudian? Karena dalam hadis sahih selalu kita dengar Bilal, guru-guru, buya-buya menyampaikan, di antara yang jelas selamat nanti di sana orang yang mencintai rumah Allah. Bagaimana yang disebut dalam hadis, rajulun qalbu mu'allakun fil masajid, orang yang hatinya terpaut di masjid. Keluar dia sembahyang subuh, dia mau datang sembahyang zuhur. Sesudah sembahyang zuhur menyusul sembahyang asar. Demikianlah 5 waktu. Sidang Jumat mati Allah sekalian. Wal yaumil akhir wa aqamas salah. Ciri-ciri ketiga pencinta rumah Allah, mereka yang menegakkan salat. Kalau salat cara Rasulullah, salat cara sahabat, salat cara generasi awal, salatnya di rumah Allah, bukan di rumah masing-masing. Wa ataz zakah, mereka juga yang menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, mereka takut kepada Allah. Mereka takut, mereka risau kalau dipanggil Allah tidak datang ke rumahnya. Takut mereka tersisih dari perhatian Allah. Karena perhatian Allah kepada manusia ada 2. Perhatian Allah kepada manusia ada 2. Pertama, perhatian umum, dikasihnya semua nyawa, dikasihnya kesehatan, dikasihnya tenaga, dikasihnya akal, dikasihnya panca indera, dikasihnya rumah, dikasihnya kendaraan, dikasihnya bumi tempat mencari nafkah, dikasihnya semua fasilitas. Itu perhatian umum namanya. Adapun perhatian khusus, dipanggilnya datang ke rumahnya, didekatkannya hatinya dengan rumah Allah, diringankannya langkah orang untuk datang ke rumah Allah, diringankannya tangannya untuk memegang kitab Allah. Walam yakhsha illallah, yaitu sifat yang keempat, mereka takut kepada Allah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Di sini sanjungan di atas sanjungan. Tadi Allah menyanjung dalam awal ayat sampai penghujung ayat. Dalam penghujung ayat Allah mengatakan fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka yang mencintai rumah Allah itulah yang dibimbing Allah kehidupannya. Yang kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita membaca Fatihah, sama ada di dalam salat atau di luar salat, sama ada waktu salat fardu atau salat sunat. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami, ajarlah kami, tuntunlah kami, hidayahilah kami untuk menuju siratal mustaqim. Maka dalam penghujung ayat 18 dikatakan
Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Inilah orang-orang yang diberi hidayah dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari hadis, selain hadis yang dikatakan tadi, hadis yang mengatakan bahwa pencinta rumah Allah akan diurus Allah nanti kehidupannya dari kemudian. Kebanyakan manusia di hari kiamat terbiar, malah diazab. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Adapun pencinta rumah Allah, mereka akan bernaung di bawah naungan Allah. Ini berkenaan dengan hari kemudian. Adapun yang berhubungan dengan saat mereka menempuh atau melalui babak kematian, juga disebut di dalam hadis, pencinta rumah Allah katanya asya bi khair wa mata bi khair. Pencinta rumah Allah itu hidup matinya akan dijaga Allah dengan baik. Bahkan dalam hadis lain dikatakan ada kayaumi waladatuhu ummuh, ada kayaumi waladatuhu ummuh. Orang itu statusnya, orang yang mendatangi rumah Allah, statusnya seperti anak baru lahir. Artinya bersih dari dosa. Karena setiap kali dia melangkah ke rumah Allah untuk pergi, setiap kali melangkah dari rumah Allah untuk pulang, pergi dan pulangnya, pulang dan perginya menghanyutkan dosa. Demikian juga saat kita berada di rumah Allah, sebelum sholat, waktu sholat, sesudah sholat, kita dimohon keampunan oleh malaikat. Malaikat mendoakan kepada Allah agar pecinta rumah Allah diberi rahmat, diterima taubatnya, dan diberi limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikri wal Qur'anil hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.